bisa hidup tanpa uang. Jadi hidupnya itu bukan mengejar uang, tapi memang beliau lebih aman bukan saat bersama uang, tapi saat sumber daya terjaga. Jadi kemakmuran itu bukan kamu bisa beli apa-apa, tapi semua tersedia, kamu nggak usah beli. Air ada, tanaman, makanan yang sehat, obat-obatan sebenarnya bisa kita dapatkan di lingkungan. Kalau kamu membuat ekosistemnya, tapi lah ekosistem dirusak, terus siapa? Misi kita kan apa yang kita jalani. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita huni ini sumbernya kebermanfaatan, Mas. Jadi kayak makanan, kalau bisa kita tidak hanya halal, tapi kalau bisa thayyibnya. Jadi cara mengolahnya benar, makanannya benar, juntrung bahannya itu juga kita tahu, kita olah, kita menanam apa yang kita makan. Apa yang kita makan, kita tanam. Jadi kita berusaha produktif di rumah, tidak konsumtif apa-apa beli. Jadi kita itu bedanya orang dapat gaji buat beli apa-apa. Lah kalau kita bikin apa-apanya itu tidak melewati uang. Kalau homestay sendiri bisa dijelaskan? Kalau homestay itu sebenarnya referensinya dari internet juga. Jadi lihat orang di luar negeri gitu, mereka punya ranch kayak peternakan besar gitu, mereka punya kebun pangan sendiri, sapi sendiri, kuda sendiri gitu, hidupnya mandiri. Nah kita di lahan yang ada, kita berusaha seperti itu, minimal untuk kebutuhan keluarga sendiri. Jadi sayur yo utamanya cukuplah untuk kita makan, dan alhamdulillah ternyata saat kita merasa cukup itu melimpah, Mas. Jadi misalnya satu keluarga nanam satu pohon cabai aja cukup, tapi kalau pengen dijual ya harus berkilo-kilo. Jadi kebanyakan orang berpikir bertani untuk berbisnis, dan bisnis kan nanti ujung-ujungnya duit, dan petani malah sekarang banyak ketergantungan. Kita pengen basicnya pertama, yang penting untuk keluarga cukup, baru sisanya kita jual. Jadi banyak yang mbak kowe wis ngopeni pitik ngopo mung sithik ora akeh sisa gitu. Ya memang orientasi saya yang penting cukup untuk kami. Sisanya baru kita jual. Kalau orientasinya kita pure bisnis, nanti lama-lama tidak pakai hati ya, Mas. Kayak yang saya lakukan di Brunei. Jadi dapat duit hatinya tersayat-sayat gitu. Ya, jadi kita nentromke hati dulu, insya Allah rezeki ada. Cukupnya dari jenengan berdua itu apa? Kalau saya pribadi, untuk besok saya tahu apa yang dimakan, itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak berpikirnya aku ninggali anakku warisannya bermiliar-miliar gitu, nggak. Saya meninggalkan anak-anak itu value. Kue jaga lingkungan, itu warisan yang berharga. Yang gue orang bisa menemukan bumi lain, ya kita jaga. Jadi kita manfaatkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan sekarang dan besok itu sudah ada. Kayak kita menanam labu madu. Kita satu pohon bisa berbuah 30 misalnya. Nah, 30 itu kalau kita nanam mungkin ratusan ya. Itu kita petik sekarang bisa dimasak setahun yang akan datang. Sudah melimpah untuk segi karbohidrat. Kita melihara ternak. Kita nggak usah beli pakan, kita memanfaatkan sampah yang ada, menyelesaikan sampah untuk menjadi pakan, dijadikan maggot, itu sudah cukup protein tinggi untuk si ternak kita. Jadi kita nggak pernah beli konsentrat, nggak pernah beli bekatul, itu sudah cukup. Tiap hari kita dapat swasembada telur, lele itu sebelum 2 bulan ini sudah over, sudah besar-besar dan sehat. Jadi kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita tiap hari bisa ambil telur, tiap hari bisa ambil ikan, tiap hari bisa ambil sayur, tiap hari bisa mengolah labu madu sebagai banyaknya.